Terkadang aku merasa jika dunia ini tidak diciptakan adil untukku. Terkadang aku merasa benci dengan standar fisik yang dibuat sedemikian kejamnya. Putih, langsing, stylish, tidak berjerawat, tirus, up to date, hits. Seolah hanya merekalah makhluk yang pantas untuk hidup di dunia ini. Seolah mereka diciptakan untuk menjadi bintang yang bersinar terang, disanjung, dipuja, dijadikan teladan. Tapi aku sebaliknya. Aku tidak seperti mereka, dicaci, direndahkan, dikucilkan, dan aku muak. Aku tidak disukai. Aku dibenci dimanapun. Di dunia nyata, media sosial, mereka sama saja. Suara mereka terus menggema di kepalaku. Aku tahu jika semua ini salah, jika semua ini tidak normal. Namun sayangnya, ketika aku ingin mencoba mencari bantuan yang seharusnya, aku justru dihancurkan. Dan ketika aku ingin mengakhiri semuanya, dia datang. Hai, pernah menemui kejadian seperti itu di sekitarmu? Terkadang kita tidak sadar mengatakan suatu hal dengan intimnya di media sosial. Padahal itu bisa berakibat buruk loh pada mental seseorang. Dari awalnya bercanda sederhana, mulai mencaci, lalu tanpa sadar menjadi kebiasaan di media sosial. Kita tidak pernah tahu jika hal yang kita anggap sederhana seperti itu dapat membunuh satu nyawa. Itulah yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying sendiri merupakan suatu perundungan atau bullying melalui platform digital seperti media sosial, perpesanan elektronik, game, maupun ponsel. Dan cyberbullying juga biasanya ditunjukkan untuk menakuti, mencaci, memojokkan, membuat marah, atau mempermalukan seseorang di media sosial. Contoh dari cyberbullying bermacam-macam loh. Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting atau menulis kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar di media sosial. Yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang. Misalnya, dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Namun, biasanya pelaku cyberbullying tidak pernah menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan jahat. Justru, mereka mengatakan hal tersebut hanya lelucon atau candaan. Namun, jika candaan itu dirasa mengganggu dan tidak nyaman oleh sasaran, maka hal tersebut bisa jadi termasuk cyberbullying loh teman-teman. Serangan cyberbullying dapat berakibat fatal secara luas, sebab
sifatnya yang meninggalkan jejak digital. Sasaran cyberbullying bisa saja merasa diserang secara massal dari mana-mana, bahkan bisa dari rumah sendiri. Seperti yang dialami oleh ilustrasi di atas, kita mengetahui bahwa cyberbullying bisa berakibat buruk bagi sasaran, seperti merasa kesal, merasa malu, atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai secara emosional, merasa bodoh, bahkan marah secara mental. Selain itu, korban juga bisa mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala secara fisik. Nah, ada beberapa cara jika kamu merasa mengalami cyberbullying. Jika kamu merasa dilecehkan, dipojokkan, diancam, dipermalukan, atau tidak nyaman dengan perilaku seseorang atau suatu kelompok, segeralah blokir atau laporkan akun pelaku dan tenangkanlah dirimu. Selanjutnya, carilah bantuan dari orang yang kamu percaya. Atau, jika kamu masih di bawah umur, segeralah membicarakannya dengan orang yang lebih tua. Jika cyberbullying terus terjadi dan semakin parah, laporkanlah tindak cyberbullying kepada pihak yang berwajib. Simpanlah bukti cyberbullying yang kamu alami sebagai bahan untuk pelaporan kasus. Nah, selain itu, ada beberapa cara jika teman atau orang yang kamu kenal mengalami cyberbullying. Jika kamu menemui teman atau orang di sekitarmu mengalami cyberbullying, cobalah tawarkan bantuan dan beri bantuan kepadanya. Cobalah untuk membuatnya tenang sebelum mengambil tindak lanjut. Jika teman kamu tidak ingin melaporkan kejadian yang dialaminya, maka dukung dia untuk mencari bantuan kepada orang yang lebih tua dan dapat dipercaya untuk mengatasi situasi yang dialaminya. Ingatlah bahwa cyberbullying dapat mengakibatkan berbagai hal buruk, bahkan dapat mengancam fisik, mental, dan nyawa seseorang. Kiat-kiat untuk terhindar dari cyberbullying. Menjaga lingkungan yang baik dalam bermedia sosial adalah kunci yang paling bijak untuk menghindari ancaman cyberbullying. Siapapun dapat menjadi sasaran tindak cyberbullying, bahkan dari orang yang sama sekali tidak dikenali. Mulailah meningkatkan keamanan akun yang kamu gunakan dan saringlah konten atau kelompok yang beresiko. Hindarilah untuk memancing kemarahan di media sosial karena hal tersebut justru akan mengancam diri sendiri. Bersikaplah baik agar orang lain bersikap baik juga kepada kita. Nah, sudah paham kan mengenai apa itu cyberbullying? Dengan akibat yang separah itu, tentunya kita harus mampu menjaga sikap yang baik dalam bermedia sosial. Jangan sampai kata-kata kasar yang tidak kita sadari justru membunuh fisik ataupun jiwa, bahkan nyawa seseorang. Untuk kalian yang saat ini merasa menjadi korban cyberbullying, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada orang-orang yang kamu percaya ya. Karena semakin cepat kamu mendapatkan bantuan, maka semakin cepat pula kamu tertolong. Dan untuk kalian yang sedang berusaha bangkit setelah mengalami cyberbullying, semangat, kamu pasti kuat. Hal yang buruk sudah berlalu kan? Kamu pasti lebih dari tangguh untuk bangkit kembali. Salam sehat jiwa untuk kita semua. Tetap semangat!